Tadi ini langkah-langkah pembelajaran kolaboratif. Kita bisa pertama yaitu dengan pembentukan kelompok. Jadi kita bisa membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil yang mungkin bisa beranggotakan 4 atau sampai 5 orang. Kemudian ini kok pada aktif ya coret-mencoret. Jadi mohon untuk tidak saling coret-mencoret ya Bapak Ibu. Atau coba saya disable aja kayak. Tunggu dulu ini ada. Enable for Oke, mudah-mudahan tidak ada coret-mencoret lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Ya tadi ya langkah-langkah yang pertama adalah pembentukan kelompok. Jadi kita bisa membentuk kelompok membagi kelompok tadi yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kemudian setelah kita bentuk kelompoknya, jadi kalau kelompoknya ini bagaimana Ibu? Apakah harus dengan kemampuan yang sama atau homogen atau yang heterogen? Itu terpulang dengan Bapak Ibu lagi. Jadi kalau mau dibuat kelompoknya sebaiknya yang heterogen saja ya supaya kita bisa karena di sana nanti kita akan saling melengkapi bahasanya. Kemudian dari apanya kita juga harus bisa saling bagaimana kita saling berpartisipasi aktif dengan bakat minat yang berbeda akan kita sesuaikan begitu. Jadi namanya dalam satu kelompok pasti akan berbeda pemahaman, akan berbeda karakteristik. Jadi itu mereka akan saling melengkapi bahkan kalau kita susun secara heterogen seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kelompok terbentuk, maka silahkan berikan penugasan. Jadi kita harus bisa memberikan tugas dan masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Usahakan kita memberikan tugas itu lebih jelas seperti itu ya. Seperti apa prosedurnya gitu. Kemudian setelah kita berikan penugasan yang jelas, kita berikan mereka kesempatan untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Jadi di sini peserta didik akan berdiskusi, akan bertukar ide dan bekerjasama menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian yang keempat ya seperti biasa adalah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi dan evaluasi. Jadi guru bersama siswa akan melakukan refleksi dan evaluasi seperti itu. Bagaimana sih teknik dari pembelajaran kolaboratif ini? Oke, yang pertama itu bisa dengan diskusi kelompok. Jadi siswa tadi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya, akan berdiskusi, memecahkan masalah bersama, dan di sini guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan arahan dan juga membimbing serta mengevaluasi, memonitoring gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kalau itu diskusi kelompok itu biasa ya. Jadi misalnya dalam diskusinya. Kemudian misalnya kita juga bisa lakukan itu dengan proyek kolaborasi. Ya, jadi kita bisa membentuk tim untuk mengerjakan proyek ya. Jadi kalau misalnya proyek bisa mereka lakukan, tapi ini proyek kolaboratif di mana peserta didik akan mengerjakan proyek dengan tugas tertentu ya. Kemudian untuk pembagian perannya itu harus tanggung jawabnya harus jelas seperti itu sehingga mereka akan apa ya tadi dengan penugasan yang jelas mereka punya tanggung jawab dan kontribusinya itu jelas seperti apa nantinya seperti itu. Kemudian presentasi bersama. Jadi setelah diskusi dan mengerjakan proyek, siswa itu diminta mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi presentasi ini nanti akan membantu mengasah komunikasi dan juga kepemimpinan. Dan yang terakhir kita bisa melakukan pembelajaran kolaboratif dengan permainan edukatif. Jadi permainan edukatif yang kita rancang nanti akan memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Misalnya simulasi permainan peran ya gitu maksudnya. Kemudian simulasi permainan strategi bagaimana kita misalnya menyelesaikan sebuah misi tertentu misalnya seperti itu. Dan juga bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam kerjasama siswa seperti itu ya, kerjasama tim. Oke, baik. Jadi ada beberapa metode pembelajaran tadi yang sudah kita bahas ya. Ada yang diskusi kelompok, ada dengan proyek kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, dan tadi yang keempat itu adalah simulasi dan permainan. Jadi metode-metode ini sangat penting sekali untuk bisa kita kuasai supaya
tadi pembelajaran yang kita di kelas itu betul-betul bisa lebih maksimal atau lebih aktif. Jadi keempat metode ini harusnya Bapak Ibu bisa kuasai. Bagaimana kita bisa menguasai diskusi kelompok? Ya, maka Bapak Ibu harus bisa memahami metode ini dan bisa mendorong peserta didik kita untuk berdiskusi dan bertukar ide gagasan dalam kelompok kecil, ya. Jadi kita harus bisa memfasilitasi atau harus bisa membuat kelas itu saat mereka diskusinya memang betul-betul diskusi yang kolaboratif seperti itu, ya. Jadi tidak hanya, kadang kan ada anak ya yang hanya kita dalam diskusi hanya satu orang yang menguasainya atau yang berperan aktif, yang lain ada beberapa yang masih pasif. Jadi bagaimana kita mengaktifkan yang mereka? Inilah tadi dengan pembagian tugas dan kontribusi yang jelas, harapannya diskusi kelompok ini akan benar-benar hidup gitu, akan benar-benar aktif. Kemudian di dalam proyek kolaboratif, ini dia. Saat melakukan proyek kadang-kadang ini yang tadi menjadikan kenapa proyek itu ya tadi juga kadang-kadang sudah kendalanya ya tadi Bu, ada siswa yang masih kurang aktif. Mungkin pembagian tugas dan kontribusi yang kita berikan itu belum jelas sehingga mereka masih ada siswa yang tadi ya kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan. Dan juga mungkin selain dengan pembagian tugas yang kurang jelas ataupun kontribusi yang kurang kelihatan atau kurang terlihat, itu mungkin ya karena ada beberapa dan belum terbiasa untuk berkomunikasi secara efektif. Mungkin mereka belum terbiasa memberikan ide-ide mereka. Bisa jadi mereka belum bisa memberikan ide karena selama ini mungkin kita kurang menghargai pendapat dari orang yang berbeda. Jadi kita harus bisa loh untuk bisa membuat siswa aktif dalam memberikan ide atau gagasan, kita harus terbiasa menerima apapun ide yang diberikan oleh peserta didik, walaupun mungkin ide itu berseberangan dengan kita, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama, ayo coba kita analisa bersama nih, sisi plus minusnya dengan ide yang diberikan. Jadi kita harus bisa seperti itu di dalam pembelajaran. Jadi benar-benarlah proyek, sehingga apapun metode, baik diskusi, proyek kolaboratif, maupun pembelajaran berbasis masalah dan simulasi ini juga bisa benar-benar terlaksana. Ya intinya tadi itu ada saling menghargai, bagaimana berkomunikasinya seperti itu. Jadi sama, pembelajaran berbasis masalahnya juga sama, bisa kita lakukan jikalau tadi sudah terbiasa kita melakukannya dengan bekerja sama. Oke, baik, strateginya. Ya, jadi untuk merancang sebuah pembelajaran yang kolaboratif, tahap pertama pastinya Bapak Ibu harus merancangnya. Untuk bisa merancang pembelajaran atau strategi pembelajaran kolaboratif ini, kita betul-betul membuat perencanaan yang matang. Tadi kan salah satunya yang dipertegas adalah pembagian tugas dan tanggung jawab serta kontribusi yang jelas di antara sesama anggota gitu. Jadi makanya di dalam perencanaan kita juga sudah terjelas di sana di tahapan-tahapan aktivitasnya itu seperti apa. Maka untuk itu kita harus bisa merencanakan dengan matang apa-apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka akan berdiskusi untuk menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian akan mengembangkan aktivitas yang mendorong kerjasama, ya, seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan perencanaan, maka kita akan membentuk kelompok-kelompok siswa atau pengelompokan siswa. Jadi dalam pembelajaran kolaboratif, pengelompokan siswa yang heterogen itu sangat penting, tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi kenapa? Karena tidak harus semua yang pintar-pintar semua, yang kurang-kurang, yang sedang-sedang, bukan. Tapi kita harus bisa menyusun kelompok yang heterogen. Harapannya dengan adanya kelompok-kelompok yang heterogen, di dalam satu kelompok itu heterogen dari sisi kemampuannya, dari sisi cara belajarnya, harapannya mereka akan saling melengkapi. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak semuanya loh pintar untuk
untuk mempresentasikan gitu. Mungkin ada orang yang ahli dia dalam memang siswa itu memang punya bakatnya untuk ngomong gitu. Ada orang yang mungkin bakatnya otaknya cerdas, strateginya bagus, tapi dia kurang pandai untuk menyampaikannya. Jadi kita harus bisa membiasakan. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa membuat siswa belajar untuk saling menghargai gitu. Jadi guru harus bisa mempertimbangkan tadi ya dari kemampuan akademik, dari apa tadi ya, tingkat kecerdasan mereka, latar belakangnya. Jadi sehingga mereka benar-benar saling melengkapi, saling mendukung gitu. Jadi ada ketergantungan positif, itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian strategi yang ketiga adalah bimbingan guru. Ya, meskipun siswa bekerja secara mandiri dalam kelompok, guru tetap akan harus menjadi fasilitator yang harus bisa membimbing, memantau mereka, memberikan umpan balik dalam memastikan proses pembelajaran kolaboratif. Jadi bukan berarti kita sudah mengelompokkan mereka melakukan pembelajaran kolaboratif, lanjut kita bisa mengapakannya ya, membiarkan atau bagaimana gitu. Tapi kita tetap fungsi kita sebagai fasilitator pembelajaran, pembimbing, observer dalam proses pembelajaran itu harus benar-benar tercipta seperti itu.